Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 mata kuliah profesi keguruan dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas C angkatan 2018. Dengan dosen pengampu Ibu Nindya Nurdianasari, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi terkait Standar Nasional Pendidikan atau SNP sebagai acuan kinerja profesional bagi tenaga kependidikan, yang di dalamnya membahas materi yang terkait 1. Pengertian, fungsi, dan tujuan dari SNP. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar kompetensi lulusan. Dan yang kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri. Saya, Dwi Ratnasari Ilyin, NIM 4156. Saya, Winda Khairati Miswa, NIM 4167. Saya, Intan Sylvia Eka Fatmawati, NIM 4164. Saya, Ilma Lulu Ilmahmumi, NIM 4152. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian, fungsi, dan juga tujuan dari Standar Nasional Pendidikan. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita harus tahu betul apa itu pendidikan. Nah, pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan masyarakat yang sudah diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui proses pengajaran, pelatihan, dan juga penelitian. Standar Nasional Pendidikan atau SNP merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tengah bentangan masalah-masalah pendidikan yang kompleks ini, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan dan Badan Standar Nasional Pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP merupakan badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu meliputi 1. Standar isi kurikulum, kedua, standar proses, ketiga, standar kompetensi lulusan, yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima, standar sarana dan prasarana, yang keenam, standar pengelolaan, yang ketujuh, standar pembiayaan, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, standar penilaian pendidikan, yang meliputi dari evaluasi, akreditasi, sertifikasi, dan juga penjaminan mutu. Fungsi dari Standar Nasional Pendidikan yaitu sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Tujuan Standar Nasional Pendidikan adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Nah, Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan juga global. Dari fungsi dan tujuan tersebut dapat kita ketahui bahwa standarisasi pendidikan nasional ini merupakan bentuk ijtihad yang mencita-citakan suatu pendidikan nasional yang bermutu. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini pendidikan nasional bisa dikatakan sedikit tertinggal dengan negara-negara di tetangga, bahkan jauh tertinggal dengan negara-negara maju seperti Amerika dan juga Eropa. Hal tersebut
dibuktikan dari tidak adanya perguruan tinggi di Indonesia yang masuk dalam peringkat 100 di antara perguruan tinggi terbaik di dunia. Iklim politik dan ekonomi nasional yang tidak menentu, ditambah lagi dengan perilaku korupsi dari pejabat negara yang bisa dibilang merupakan ajang kebiasaan, semakin memperburuk citra pendidikan nasional di mata dunia. Nah, maka akan timbul pertanyaan, mau diarahkan kemana pendidikan nasional kita? Oleh karena itu, menjadi sebuah keniscayaan adanya perbaikan dan penyempurnaan terhadap sistem pendidikan nasional dalam lingkup makro dan juga standar nasional pendidikan dalam lingkup makro. Hal ini bertujuan agar pendidikan nasional tidak selalu tertinggal dalam respon tantangan dan tuntutan perkembangan zaman. Standar isi. Menurut Permendikbud nomor 64 tahun 2013, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang keseluruhannya mencakup yang pertama, kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum meliputi kelompok mata pelajaran, prinsip pengembangan kurikulum, dan prinsip pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, struktur kurikulum. Struktur kurikulum adalah pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, beban belajar. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Dan yang keempat, kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang meliputi permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, pembelajaran yang efektif, dan hari libur. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Nah, standar proses ini itu apa? Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuan fisik maupun psikologis peserta didik. Nah, sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Yang kedua, dari guru satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif.
Yang kedelapan, perkembangan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skills dan keterampilan mental atau soft skills. Yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang harian. Yang kesepuluh, pembelajaran yang menekankan nilai-nilai dengan memberi keteladanan atau ing ngarsa sing tulodo, membangun kemauan atau ing madya mangunkarsa, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran atau tuturi handayani. Yang ke-11, pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Yang ke-13, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, yang ke-14, pengakuan perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Nah, terkait dengan prinsip-prinsip tersebut, dikembangkan standar proses yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan juga pengawasan proses pembelajaran. Nah, perencanaan proses pembelajaran ini dirancang dalam bentuk silabus dan juga RPT atau rancangan pelaksanaan pembelajaran yang isinya mengacu pada standar isi. Kemudian pelaksanaan proses pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran ini merupakan implementasi dari RPT tersebut yang kegiatannya meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Nah, hasil penilaian autentik ini digunakan guru untuk merancang program perbaikan atau biasa kita sebut remedial, pengayaan, dan juga pelayanan konseling. Pengawasan proses pembelajaran ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Yang keempat adalah standar kompetensi lulusan. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar istilah SKL atau standar kompetensi lulusan. Ya, jika dikaji dari unsur setiap katanya, dalam SKL terdapat kata kompetensi. Kompetensi memiliki arti kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai implikasi dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Sedangkan standar kompetensi adalah kualifikasi minimal atau kompetensi minimal yang harus dicapai atau diraih oleh peserta didik setelah ia melakukan suatu proses tertentu atau pendidikan tertentu. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengemukakan bahwa SKL atau Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai pedoman penilaian untuk menentukan kelulusan peserta didik dari setiap satuan pendidikan. Lalu, apa sebenarnya fungsi dari SKL? Yang pertama, fungsi dari SKL atau Standar Kompetensi Lulusan adalah sebagai kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik dari setiap satuan pendidikan. Yang kedua adalah sebagai rujukan untuk membuat standar-standar pendidikan yang lainnya. Yang ketiga adalah sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik
yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran dan memenuhi aspek pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Lalu yang selanjutnya, apa sih tujuan dari SKL itu? Yang pertama, tujuan dari SKL adalah untuk mewujudkan standar nasional dan institusional kompetensi lulusan. Yang kedua adalah memberikan acuan dalam merumuskan kriteria, kerangka dasar pengendalian, dan penjaminan mutu pendidikan. Yang ketiga adalah memperkuat profesionalisme melalui standarisasi lulusan secara nasional dengan tetap memperhatikan tuntutan institusional, yaitu visi dan misi sekolah. Dalam Permendiknas nomor 23 tahun 2006 menyatakan bahwa terdapat 3 komponen dalam standar kompetensi lulusan yang meliputi yang pertama, standar kompetensi lulusan satuan pendidikan atau SKL-SP. Yang kedua adalah standar kompetensi kelompok mata pelajaran atau SK-KMP. Yang ketiga adalah standar kompetensi lulusan mata pelajaran. Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan yang digunakan sebagai pedoman penilaian untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi kelompok mata pelajaran adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan yang diharapkan dicapai dari setiap tingkatan atau semester untuk kelompok mata pelajaran tertentu. Standar kompetensi lulusan mata pelajaran adalah batas atau arah kemampuan yang harus dimiliki atau dapat dilakukan oleh peserta didik setelah ia mengikuti proses pembelajaran pada suatu mata pelajaran tertentu. Kemampuan yang dapat ditampilkan atau ditunjukkan siswa dalam suatu mata pelajaran tertentu. Kompetensi yang harus dimiliki siswa dalam setiap pelajaran tertentu, dan kemampuan yang harus dimiliki lulusan untuk setiap mata pelajaran tertentu. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, media suara, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan, kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Menurut BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, serta kompetensi sosial.